Oke, saat ini saya berada di depan rusun ASN 1. Bisa kita lihat di kawasan West Resident atau kawasan hunian barat ini sudah mulai masif pembangunan sekolah. Di kanannya adalah SD dan SMP, dan ada SMA juga, serta rusun-rusun ASN sudah berdiri ada 20 di kawasan hunian barat ini. Dan di depan sana ada pasar. Dan yang tidak kalah mengejutkan, di daerah sini juga banyak pembangunan swasta ya, seperti pembangunan apartemen dari Paku Buwono di sebelah kiri. Jadi pembangunan apartemen The Paku Buwono Nusantara yang dikembangkan oleh PT Paku Buwono Mandiri Investama ini direncanakan akan dibangun pada akhir 2025 atau awal 2026. Jadi menurut keterangan Bapak Basuki, proyek ini sedang tahap desain yang sangat mendetail ya. Jadi mereka memang lama didesain karena ingin mendesainnya dengan sangat detail. Dengan investasi 1 triliun, nanti konsep yang dikembangkan di sini adalah green building dan berstandar internasional. Proyek ini sudah seremonial groundbreaking waktu masa pemerintahan Bapak Presiden Jokowi pada 21 Desember 2023, yang direncanakan akan membangun 2 tower apartemen dengan nilai investasi 1 triliun rupiah. Dan apartemen Paku Buwono yang ada di IKN ini nanti tentunya akan berbeda dengan apartemen Paku Buwono yang di Jakarta ya, karena yang di sini konsepnya lebih modern dan lebih ramah lingkungan serta lebih mengoptimalkan efisiensi energi. Dan ini adalah basic design pada saat seremonial groundbreaking, di mana basic design ini dibuat oleh Urban Plus, arsitek yang memenangkan sayembara desain master plan IKN. Dan bisa kita lihat memang desainnya sangat futuristik dan ramah lingkungan. Dan dari kawasan West Resident ini juga akan dibangun apartemen BSH yang berada dalam kawasan BSH Community Hub, dan apartemen ini juga bisa dibeli oleh masyarakat umum. Dan ini lokasinya ya, HUK ini juga telah dilakukan seremonial groundbreaking pada tanggal 21 Desember 2023, dan investasinya 307 miliar ya, dimana terdapat 2 tahap di BSH Community Hub ini. Tahap pertama seperti kita lihat sudah rampung, pembangunan Hotel Kubika bintang 3 dengan investasinya 100 miliar, serta ada gedung pertemuan di sebelah Hotel Kubika itu investasinya 30 miliar. Dan memang saat ini gedung pertemuan itu ramai sekali ya, sering diselenggarakan acara di situ. Dan juga di sebelahnya Hotel Kubika terdapat juga restoran kampung kecil dengan nilai investasinya 10 miliar rupiah. Dan ada tambahan kalau kita lihat Alfamart tadi di sebelah kiri. Dan nantinya tahap kedua dibangun dengan nilai 230 miliar, yaitu apartemen BSH dengan nilai investasi 200 miliar, dan akan ada food court dengan nilai investasi 30 miliar rupiah. Semoga saja untuk tahap keduanya segera dibangun di tahun 2026, karena sekali lagi banyak sekali orang yang mencari properti di wilayah IKN, dan itu pangsa pasarnya dari seluruh Indonesia ya, karena banyak sekali orang yang bangga jika memiliki properti, baik itu landed maupun apartemen, dan sangat dicari-cari oleh orang dari seluruh Indonesia untuk memiliki properti di wilayah IKN saat ini. Dan inilah pasar modern yang berada di kawasan West Resident. Jadi kalau kita lihat
dari Google Map dari tampak atas, pasar ini akan bersebelahan dengan apartemen BSH. Jadi sangat strategis lokasinya. Jadi inilah foto dari Google Map. Sekarang sudah update, dan di kiri bawah itu adalah pasar, dan nanti di sekeliling Alfamart itu adalah bangunan apartemen BSH. Dari potongan desain ini bisa terlihat apartemen BSH berada di sebelah gedung pertemuan dari Hotel Kubika ini ya. Jadi pasar Nusantara IKN ini pasar yang modern dan digagas oleh otorita IKN untuk memenuhi kebutuhan para ASN, pekerja konstruksi dan masyarakat sekitar. Dan memang lokasinya sangat strategis, berdekatan dengan hunian ASN 1, 2, 4 dan Hotel Kubika, serta apartemen BSH dan apartemen Pakubono nantinya. Jadi bangunan pasar ini luasnya 3.959 meter persegi, luas lahannya 3.152 meter persegi. Nanti di dalamnya terdapat 10 kios, 158 unit lapak, 6 ruang fungsional, serta 12 ruang servis. Dan juga pasar ini berdekatan ya dengan jalan akses menuju KIPP 1B dan 1C, di mana KIPP 1B dan 1C itu akan banyak sekali area yang dibangun oleh para investor. Contohnya saja investor dari luar ya, seperti Malaysia akan membangun mixed use Citadel, kemudian China membangun mixed use Delonix, dan dari Rusia membangun Magnum. Jadi mixed use itu biasanya ada mall, ada hotel, ada apartemen, dan juga dari dalam negeri sendiri juga banyak ya, seperti hotel-hotel. Dan yang paling besar hotel yang saya tahu yang udah di groundbreaking di KIPP 1B itu adalah hotel dari Royal Golden Eagle, lengkap dengan convention center super besar yang berdiri di atas lahan 12 hektar, dan itu investasinya 2 triliun. Dan sangat dinanti ya IKN memiliki convention center yang besar, karena nantinya berbagai perhelatan nasional maupun internasional akan membutuhkan satu convention center yang besar sekali. Dan juga bisa kita lihat di KIPP 1B 1C, sektor-sektor pendidikan juga banyak di sana ya, seperti Universitas Gunadarma yang sedang dibangun, dan juga ada sekolah-sekolah ya, seperti SMA Taruna Nusantara, kemudian ada Al Azhar Sumarekon, dan sekolah-sekolah lainnya. Kalau Bina Bangsa setahu saya dibangunnya di KIPP 1A. Dan juga ada kawasan perbankan ya, baik itu perbankan swasta maupun Himbara, himpunan bank milik negara, dan juga bank lokal yaitu Bank Kaltimtara juga ikut berinvestasi membangun di KIPP 1B. Jadi begitu banyak sektor, baik itu dari mixed use, perbankan, tempat edukasi, sekolahan, dan ada kalau tidak salah itu Nusantara Sustainability Hub yang kerjasama dengan Stanford, dan itu kita nantikan juga ya, tempat pendidikan sekaligus tempat wisata. Dan juga Wanagama Nusantara yang sedang dikembangkan saat ini. Jadi akan banyak sekali area di KIPP 1B dan 1C yang akan terbuka ketika jalannya nanti sudah rampung. Pembangunan akan lebih wah lagi di area sana. Dan juga yang prestisius ya, Intiland sudah melakukan groundbreaking besar, di mana ada mixed use dan ada perumahan dengan view lapangan golf. Itu di KIPP 1C. Dan Ciputra sendiri juga berencana akan mengembangkan kawasan permukiman ya. Jadi selain investasi swasta maupun BUMN, terdapat juga nanti skema KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha, di mana
akan dibangun sekitar 100-an lebih ya rusun, dan banyak yang berlokasi di KIPP 1B nantinya. Dan justru dari pandangan saya, pembangunan IKN ini akan lebih masif dalam 5 tahun mendatang, karena saat ini kita lihat APBN akan difokuskan untuk pembangunan kawasan legislatif maupun yudikatif yang harus selesai pada tahun 2028 nanti. Kemudian dari sektor KPBU, pembangunan jalan dengan multi utility tunnel dengan nilai investasi puluhan triliun itu juga akan dikerjakan dalam waktu dekat, beserta KPBU yang bergerak di bidang rusun dan rumah tapak, dan juga skema investasi swasta maupun BUMN itu juga akan mulai dikebut mulai tahun depan. Justru di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo, betul pembangunan IKN semakin dipercepat. Jadi kita doakan semua pihak yang terlibat dalam pembangunan IKN agar diberikan kesehatan, keselamatan, dan diberikan kelancaran dalam menjalankan setiap tugas untuk kemajuan negara tercinta kita, Indonesia. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Salam Nusantara, salam Indonesia maju.